Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Dwi. Ini ada apa kok kadingaren? Apa ini ada jam kosong Pak Dwi kok menghadap saya ini tumben? Iya Pak, ini lagi jam kosong, ada 2 jam kosong ini. Ini Pak Andi ada waktu enggak ya? Alhamdulillah Pak Dwi, ini kebetulan tadi habis Zoom meeting sama teman-teman yang di dinas. Ini kebetulan sudah selesai Pak Dwi. Silahkan, mungkin kita lebih leluasa ini ya untuk melakukan percakapan Pak Dwi. Silahkan, mungkin ada kepentingan apa Pak Dwi, silahkan disampaikan. Iya Pak, ini mau ngomong-ngomong ini tentang apa itu jadwal sholat berjamaah di sekolah kita itu kayaknya kurang berjalan gitu Pak. Oh begitu. Nah Ya. terus dari percakapan ini nanti kira-kira tujuan dan harapan yang ingin dicapai Pak Dwi apa kira-kira? Coba bisa disampaikan Pak. Saya mengharapkan dari pertemuan kita, percakapan ini nanti ada pencerahan gitu Pak ya bagi saya, bagaimana supaya anak-anak itu ketika jadwalnya sholat duhur berjamaah di masjid sekolah itu mereka bisa semuanya itu berangkat ke masjid gitu Pak untuk melaksanakan sholat duhur. Oh begitu. Berarti selama ini anak-anak masih belum ya Pak Dwi, belum terkoordinasi dengan baik itu maksudnya Pak Dwi ya? Iya Pak, sebenarnya kan gitu. Sudah kita jadwal gitu ya, tapi ternyata yang memenuhi jadwal itu tidak banyak gitu ya. Artinya cuma separuh aja mungkin nggak nyampe Pak. Padahal kan setiap kelas itu kan sudah ada jadwalnya masing-masing. Misalkan kelas 9A, 9B, 9C itu di hari kemudian 9D, E, F di hari apa itu sudah kita bagi Pak. Tapi ternyata anak-anak itu banyak yang nggak datang untuk melaksanakan jamaah Pak. Iya. Berarti harapannya Pak Dwi itu anak-anak bisa terkondisi tepat waktu, disiplin ketika sholat berjamaah pada siang hari. Begitu Pak Dwi ya harapannya ya? Iya betul sekali Pak. Ya. Kemudian Pak Dwi, mungkin bisa diceritakan Pak Dwi lebih detail permasalahan anak biar nanti dalam Pak Dwi menghadap ke sini itu ada pencerahan yang pas. Mungkin bisa diceritakan Pak Dwi? Iya Pak. Jadi kan sebenarnya kan kita sebagai guru PAI ya itu agak pusing ya. Agak pusing gitu guru PAI-nya sebenarnya ada 2 gitu ya, tapi harus ngurusi anak-anak yang sholat berjamaah segitu banyak itu agak kerepotan gitu. Sebenarnya kita juga sudah membuat jadwal harian ya, seperti tadi di awal saya sampaikan itu hari Senin itu ada kelas 9A, 9B, 9C, 3 kelas ya untuk jadwalnya sholat duhur berjamaah. Kemudian hari Selasa itu kelas 9D, 9E, 9F itu kita jadwal untuk sholat duhur berjamaah di masjid supaya masjidnya itu ya berfungsi, supaya masjidnya itu kelihatan ya makmur seperti itu. Betul. Pada kenyataannya itu ketika sudah sampai pada pelaksanaan jadwalnya juga sudah ada, tapi ternyata anak-anak itu yang memenuhi jadwal itu sangat sedikit sekali gitu ya. Mereka itu malah seringnya itu sukanya itu ke kantin gitu ya. Sebenarnya kalau ke kantin dulu nggak masalah ya, yang penting nanti setelah selesai makan dan minum kemudian langsung menuju masjid untuk sholat berjamaah itu nggak masalah, tapi kenyataannya ya mereka malah nikmat kantinnya gitu ya, nggak berangkat masjid seperti itu. Ya. Bahkan yang siswa yang cewek pun juga banyak alasannya gitu, nggak berangkat ke masjid untuk sholat duhur berjamaah itu. Kadang ada yang beralasan katanya berhalangan gitu ya, padahal kata temennya itu ya Pak dia nggak berhalangan kok, dia itu bohong kayak gitu. Ya, ada aja alasan
ya bagi mereka itu untuk nggak sholat zuhur berjamaah di masjid gitu. Ada yang bilang aku nanti sholatnya di rumah saja Pak, kayak gitu juga. Oh, gitu. Mungkin begini Pak Dwi. Pak Dwi apakah sudah cek untuk jumlah siswa dengan kapasitas yang ada di masjid Pak? Kira-kira dengan penjadwalan yang Pak Dwi rencanakan itu cukup nggak ini kira-kira? Kalau kita buat jadwal sehari 3 kelas itu insya Allah masjidnya itu cukup Pak, insya Allah cukup gitu ya. Yang putra yang maupun yang putri jadikan satu itu insya Allah cukup gitu Pak. Oh gitu. Nah, kemudian Pak Dwi, dari permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi sudah banyak sekali ya permasalahan di anak. Saya pengen tahu dari Pak Dwi selaku guru PAI itu dengan adanya permasalahan anak yang semacam itu rencana apa yang kira-kira Pak Dwi akan jalankan supaya anak-anak nanti bisa bisa tetap waktu, bisa disiplin, dan semuanya bisa berjalan dengan harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi. Mungkin bisa direncanakan Pak, rencananya apa itu bisa diceritakan? Iya Pak, jadi saya itu punya keinginan gitu ya, bagaimana anak-anak itu bisa sadar gitu, kesadaran hati anak-anak ya, bahwa sholat zuhur berjamaah di masjid itu merupakan ya sesuatu yang baik dan utama bagi kita yang muslim seperti itu. Artinya ada kesadaran diri, motivasi dari dalam atau intrinsik ya siswa melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu. Ya mungkin itu butuh waktu dan itu juga kalau menurut saya itu butuh kayak latihan seperti itu, makanya kita bikin jadwal itu. Terus kemudian juga mungkin kalau guru PAI-nya kan cuma 2 orang gitu ya, cuma 2 orang, terus kemudian yang kita ampu itu banyak, jadi agak kerepotan ya kalau disuruh ngoyak masuk setiap kelas itu mungkin agak sulit ya. Mungkin betul. Saya punya rencana itu juga nanti melibatkan wali kelas mungkin Pak ya, wali kelas itu supaya mendampingi anak-anaknya ketika sholat zuhur berjamaah seperti itu. Dan mungkin juga kita butuh kebijakan dari kesiswaan mungkin ya yang bisa menekan ya ke anak-anak agar supaya ketika waktu atau jadwalnya sholat zuhur berjamaah itu ya mereka itu bisa berangkat semua gitu Pak. Nah, terus apakah sudah juga dipikirkan oleh Pak Dwi nanti ketika sholat berjamaah untuk siswa perempuannya itu bagaimana Pak? Apakah sudah ada tempat tertentu atau gimana? Ya, jadi kalau tempatnya sudah ada gitu ya, tapi mungkin bagi siswa perempuan yang berhalangan gitu ya, berhalangan itu supaya tetap berangkat gitu ya, tapi tidak masuk masjid, tapi nanti di tempat tersendiri gitu ya, di luar ya, di teras itu kan nggak masalah. Itu nanti misalkan mendengarkan ya, mungkin mendengarkan kultum gitu ya, itu juga bisa Pak. Ini kan ketika kita ingin menyadarkan anak untuk tumbuh motivasi dalam dirinya beribadah dengan baik berjamaah, itu kan mungkin butuh siraman rohani gitu Pak ya dari dan mungkin bisa kita laksanakan ya, kita lakukan itu setelah sholat zuhur, mungkin nanti ada kultumnya gitu ya untuk menambah kesadaran mereka sehingga nanti suatu saat anak-anak itu sudah tersadar, jadi wis berangkat ke masjid itu ya dengan motivasi sendiri, bukan karena dioyak-oyak lagi, sudah karena kesadaran penuh dari siswa itu sendiri. Jadi mungkin bisa Pak seperti itu. Jadi tadi yang berhalang pun juga tetap berangkat ke masjid, nanti duduk di teras dulu, nanti setelah itu baru mendengarkan kultum ataupun tausiah dari guru agama atau guru yang lain yang menjadi imam pada waktu itu. Gitu Pak, mungkin seperti itu. Oh begitu Pak Dwi. Berarti siswa laki-laki dan perempuan tetap bisa terakomodir semua Pak Dwi ya? Iya bisa, kalau melihat luas dari masjidnya. Masjid? Oh gitu, nggih. Kemudian Pak Dwi,
ini kalau masalah tempat kan mungkin sudah tidak begitu masalah ya seperti yang diceritakan Pak Dwi. Untuk tempat wudhunya gimana Pak? Mungkin salah satu penyebabnya tempat wudhu atau gimana? Mungkin sudah dicek atau diperhatikan Pak Dwi? Ya, memang kalau tempat wudhunya itu cukup terbatas ya, karena kayaknya itu cuma ada 10 keran kayaknya gitu ya. Oh, gitu. Memang biasanya bergantian ya nanti ya. Antri gitu ya, antri gitu. Kalau misalkan 3 kelas itu kan sekitar berapa? 32 kali 3 ya, 100-an anak gitu ya. 100-an anak itu dengan 10 ya keran itu ya biasanya ngantri Pak. Ada yang duduk-duduk kayak gitu. Tapi kalau misalkan segera ayo segera wudhu anak-anak ini sudah mau komat itu ya, baru mereka berdiri kayak gitu. Memang mengantri itu juga agak Pak. Mungkin juga menjadi salah satu ya sebab anak-anak itu juga enggan gitu ya, misalnya wudhunya ngantri, males nanti waktunya nggak cukup kayak gitu. Mungkin itu juga menjadi sebab mungkin ya Pak ya. Oke Pak Dwi, mungkin yang perlu dipikirkan oleh Pak Dwi rencananya sudah bagus. Kemudian yang perlu dipikirkan Pak Dwi, mestinya harus ada kerjasama antara satu dengan yang lain ya Pak Dwi ya. Yeah. Kira-kira yang dilibatkan dalam pengkondisian anak supaya ada budaya positif semacam itu, ada rencana Pak Dwi? Ya, siapa saja yang kemungkinan untuk dilibatkan dari rekan sejawat atau mungkin dari yang lain dan sebagainya? Iya. Jadi memang kalau pas sholat berduhur berjamaah itu kan bukan cuma siswa saja gitu Pak ya, itu memang ada beberapa guru juga yang ikut sholat duhur berjamaah ya. Mungkin nanti kita juga minta bantuan ya bagi guru-guru lain untuk membantu mengkondisikan anak-anak. Tapi yang paling utama kemungkinan juga wali kelasnya ya. Kalau wali kelasnya itu sejak awal mungkin sejak dari kelas sudah giring istilahnya, yang giring putra-putrinya sampai ke masjid sekolah, terus kemudian bersama-sama sholat berjamaah di masjid, saya yakin anak-anak pasti bisa Pak untuk berangkat ke masjid semuanya bagi yang terjadwal itu. Dan tidak kalah penting juga kesiswaan ya, kesiswaan kan biasanya punya power yang lebih gitu ya, itu nanti bisa membantu lebih menekan anak-anak lagi untuk berangkat memenuhi jadwal sholat duhur berjamaahnya itu. Kemudian untuk Pak Dwi, tadi kan seperti yang disampaikan Pak Dwi nggih, permasalahan anak ketika akan sholat berjamaah, ada anak yang ke kantin. Mungkin kantin dalam perencanaan Pak Dwi dilibatkan buatan itu untuk mengkondisikan anak supaya tertib waktu. Kalau kantin kan sebenarnya istilahnya itu mereka kan cuma tempat singgah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bekerja sama dengan kantin itu mungkin juga bagus sekali ya. Artinya ketika sudah waktunya sholat, mungkin dari pihak kantin itu ngoyak-ngoyak, misalkan tuh sudah mau komat itu, ayo segera dihabiskan makanya segera ke masjid, mungkin itu lebih bagus gitu ya. Tapi kita belum mencoba ya. Artinya kalau kita datang ke kantin itu melihat anak-anak itu ya cuma pada makan, ya kita cuma ngoyak-ngoyak anaknya saja gitu, agar segera cepat gitu. Kita nggak sampai pada berbicara dengan pengelola kantin seperti itu. Oh gitu. Apa yang disampaikan Pak Dwi rencananya luar biasa Pak Dwi. Ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak Dwi ya. Nah kemudian kalau ini Pak Dwi, kita kalau misalnya dari kondisi awal semacam itu, kemudian ada rencana aksi yang disampaikan Pak Dwi semacam itu, kira-kira kalau di rating itu Pak Dwi berani sampai rating berapa ini? Kalau melihat situasi saat ini ya, misalnya yang datang ke masjid itu cuma separuh aja nggak ada, mungkin saat ini kita baru di rating 5 gitu ya. 5. Nah ya mungkin kalau tadi kita
ngasih motivasi ya pada anak-anak, yang menyadarkan anak-anak melalui kultum setelah sholat zuhur. Terus kemudian kita juga meminta bantuan dari wali kelas untuk bantu mendampingi anak-anaknya ke masjid, ya kemudian bersama-sama sholat di masjid. Terus kemudian juga minta bantuan dari kesiswaan agar lebih menekan gitu istilahnya, membuat kebijakan yang lebih agak menekan gitu. Itu berani di angka 8-9 ya, berani Pak itu. Wah, luar biasa Pak Dwi. Wah ini saya selalu motivasi Pak Dwi, semoga apa yang direncanakan Pak Dwi berjalan dengan lancar. Nah ini Pak Dwi yang penting, kan rencana sudah, kemudian Pak Dwi berani mengambil rating keberhasilan sampai 8+, mudah-mudahan plusnya 1 bisa sampai 9, ini Pak Dwi. Nah ini yang penting Pak Dwi, supaya nanti dalam kegiatan Pak Dwi itu tidak simultan untuk hari tertentu. Kira-kira supaya berkesinambungan sampai ke depannya nanti, tindak lanjut dari Pak Dwi apa kira-kira? Ya mungkin saya segera istilahnya segera melaksanakan rencana-rencana tadi, ya mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu ini saya sudah segera akan melaksanakannya. Terus kemudian untuk meningkatkan kesadaran diri anak-anak tadi supaya tumbuh motivasi yang baik melaksanakan sholat bersama dan yang lain itu, selain kultum kultum setelah sholat tadi, mungkin nanti akan ada kegiatan kerohanian ya, kayak rohis gitu, untuk menindaklanjuti itu supaya nanti anak-anak itu benar-benar tersadar ya bahwa kewajiban sholat berjamaah di masjid sekolah itu adalah hal yang penting yang bisa dilakukan oleh anak-anak, seperti itu Pak. Oh gitu Pak Dwi. Oke, luar biasa Pak Dwi. Dari pertemuan ini luar biasa. Semoga nanti apa yang direncanakan Pak Dwi, saya hanya bisa berdoa memotivasi Pak Dwi supaya nanti apa yang diharapkan dari Pak Dwi bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian Pak Dwi, mungkin ini yang saya tanyakan yang terakhir, mungkin dari pertemuan ini yang dirasakan Pak Dwi apa ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa plong ya, lega, karena selama ini yang membuat saya pusing itu sudah saya bagi dengan Pak Andi, dan akhirnya ketemu pencerahan di diri saya bagaimana mengatasi nanti anak-anak yang tidak berangkat ke sholat, tidak berangkat sholat ke masjid ya, seperti itu. Jadi saya merasa senang ya, tercerahkan ya. Akhirnya dari perbincangan kita saya juga mendapatkan cara bagaimana anak-anak itu nanti tersadar gitu ya untuk melaksanakan jadwal sholat zuhur. Yang lagi Pak Dwi? Mungkin itu aja Pak ya. Saya cuma juga mengucapkan terima kasih Pak Andi telah meluangkan waktu ya, menerima sama-sama Pak Dwi. Tangan terbuka atas masalah-masalah saya Pak Andi. Dan jangan lupa nanti kalau ada pelaksanaan rencana yang disampaikan oleh Pak Dwi ada kendala, Pak Dwi ya jangan sungkan-sungkan, nanti bisa menemui saya lagi. Mudah-mudahan kita dalam percakapan kita ke depannya nanti lebih bermanfaat lagi demi kebaikan sekolah kita Pak Dwi. Iya, saya juga sangat terima kasih Pak Andi, karena nanti setelah ini saya ada jam mengajar, mohon pamit ya. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.